Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ketua Yayasan Nurul Iman, Bapak Adi Nugroho, penyelenggara seminar Education for Public, dan para hadirin yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah karena berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Mia Fani Gumilang akan menyampaikan pidato yang sederhana namun bermakna. Judul yang saya ambil kali ini adalah Rahasia di Balik TTM. TTM yang saya maksud di sini adalah 3 kata ajaib yang sering terlupakan oleh kita, yaitu tolong, terima kasih, dan maaf. Ketiganya sebenarnya adalah kata-kata yang terlihat sederhana, namun sebenarnya memiliki arti yang sangat besar dan bermakna positif loh. Yang pertama yaitu maaf. Manusia adalah tempatnya salah dan hilaf, seperti ungkapan terkenal nobody's perfect. Dan dari mulai tukang beca sampai seorang presiden pun pasti pernah melakukan kesalahan. Banyak yang tidak mau mengucapkan karena anggapan salah selama ini yang menyatakan bahwa meminta maaf itu berbanding lurus dengan kekalahan, kelemahan, dan ketidakberdayaan. Padahal tidak seperti itu loh. Meminta maaf justru akan membuat kita semakin mulia, bukan hanya di sisi manusia, namun juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, orang yang meminta maaf tulus kepada orang lain akan dilihat olehnya sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Kesombongan sering menjadi alasan mengapa kita tidak mau meminta maaf, dari mulai sombong karena status sosial, harta, jabatan, pangkat, hingga karena merasa tidak bersalah. Nah, maka dari itu, kalau kita berbuat salah, ya harus minta maaf. Jangan membela diri apalagi mencibir dengan kalimat. Contohnya seperti, "Alah gini doang, baperan banget sih." Nah, entah sejak kapan ketika kita berbuat salah yang seharusnya mengucapkan kata maaf berubah menjadi kata, "Ah, kamu baperan." Nah, banyak orang sangat enggan mengucapkan kata maaf. Kenapa? Mereka merasa kalah, lemah jika kata itu terlontarkan. Padahal, meski kita mengucapkan kata maaf bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita kalah pula. Nah, kita harus tahu nih, seseorang akan berada di level lebih tinggi jika dia berani mengakui kesalahannya, meminta maaf dengan penuh ketulusan, dan menerima konsekuensi ya atas tindakan yang dilakukannya. Nah, yang kedua yaitu tolong. Biasanya orang minta tolongan itu dengan tidak menggunakan kata tolong. Contohnya seperti ini, "Ambilin sepatu dong." Nah, itu pasti yang dimintain tolongnya, orang yang dimintain tolong akan merasa tidak ikhlas. Nah, apa susahnya jika kita menambahkan dengan kata tolong? Mari kita coba ya, seperti tadi kan, "Ambilin sepatu dong." Nah, kita coba dengan, "Tolong ambilkan sepatu ini ya." Nah, tentunya lebih terdengar enak dan orang yang kita minta pertolongan akan menjalankan dengan ikhlas. Ingat, menggunakan kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita sebagai orang yang minta bantuan. Di sisi lain, hal tersebut justru menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi kebantuan kepada kita. Nah, sungguh indah jika kita terbiasa hidup dalam suasana saling tolong-menolong, karena Islam sendiri telah mengajarkan budaya ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." Quran Surat Al-Maidah ayat kedua. Nah, papa saya nih selalu mengajarkan jika ada seseorang meminta pertolongan dan saya dalam kapasitas mampu untuk menolongnya, maka saya diwajibkan hukumnya untuk memberikan pertolongan. Nah, beliau, papa saya, mengajarkan kepada saya untuk selalu memiliki sifat 3H, yaitu honest, humble, and helpful. It's really true because honest is the best attitude, humble is the best approach, and helpful is the best investment. Ya, memang benar, menolong orang lain merupakan suatu investasi, karena bisa saja suatu saat gantian kita yang akan membutuhkan pertolongan orang tersebut. Bukankah hidup ini seperti roda, kadang berada di atas dan di lain waktu kita akan berada di bawah. Tolonglah orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kita, apalagi jika orang yang meminta pertolongan sedang dalam kondisi terjolimi. Seperti yang telah dijelaskan Rasulullah dalam hadisnya, "Tolonglah saudaramu yang menzolimi dan yang terjolimi." Para sahabat pun bertanya, "Menolong yang terjolimi memang kami lakukan, tapi bagaimana menolong orang yang berbuat jolim?" Rasulullah menjawab, "Membantu mencegahnya dari terus-menerus melakukan kezoliman itu berarti engkau telah menolongnya." Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Lalu yang ketiga adalah terima kasih.
Ucapan terima kasih adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara manusia. Syukur sendiri merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat ke-7. Nah, jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih, karena itu adalah penghargaan terhadap segala kebaikan yang telah diberikan oleh orang lain kepada kita. Nah, ingat selalu 3 kata ajaib itu ya. Jangan pernah lupa untuk selalu membiasakan diri mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih kepada siapapun, karena kekuatan kata-kata tersebut sangat luar biasa. Bukan saja bagi yang mendengar, tapi juga bagi yang mengucapkan. Ketiga kata tersebut akan melatih kita untuk belajar menghargai orang lain. Ketiga kata tersebut sangat ajaib dan bisa membangun hubungan yang istimewa antara satu manusia dengan manusia lainnya. Dengan seiring melatih mengucapkannya, maka hubungan silaturahmi akan terbangun lebih baik lagi di antara manusia. Jika hubungan silaturahmi sudah terbangun dan terjaga, maka kita tinggal menunggu saja bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bonus dari bersilaturahmi diantaranya adalah panjang umur, keberkahan hidup, dosa-dosa diampuni, hingga memperlancar rezeki. Cukup banyak hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Salah satunya adalah, barang siapa yang merasa senang bila dimudahkan rezekinya dan diperpanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan, tolong diamalkan apa saya yang sampaikan jika memang bermanfaat, dan terima kasih karena sudah berkenan mendengarkan pidato saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.